Tubuh adalah amanah dari Sang Pencipta, tapi seringkali ia menjadi medan pertempuran antara ketaatan dan maksiat. Setiap langkah yang melangkah jauh dari Allah, setiap gerakan yang menyalahi aturannya adalah noda pada cermin jiwa. Apakah kita rela maksiat menguasai badan kita, ataukah kita bangkit membersihkannya? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma'asyil badani. Pasal maksiat yang berkaitan dengan tubuh atau badan. Wa min ma'asyil badani, di antara maksiat badan ialah seluruhnya dilakukan dengan anggota tubuh, sikap atau perilaku. Uququl walidaini wa ma dunahu min idzaihima. Yang pertama, durhaka kepada orang tua, termasuk setiap bentuk menyakiti atau merendahkan mereka. Wal firaru minaz zahfi, ay al-harabu min bainil muqatilina fi sabilillahi ba'dal huduri ma'ahum fi mawdhi'il qital. Yang kedua, lari dari medan perang, yakni kabur dari barisan kaum muslimin setelah hadir di tempat pertempuran fi sabilillah. Wa qati'atur rahimi. Yang ketiga, memutus tali silaturahmi. Wa idza'ul jari walau kafiran lahu amanun idza'an zahiran. Yang keempat, menyakiti tetangga meskipun ia non-muslim yang mendapat jaminan keamanan dengan cara yang nyata. Wal ikhtidabu ay talwinus sya'ri bisawadi. Yang kelima, mewarnai rambut dengan hitam untuk menipu penampakan usia. Wa tashabbuhu rijali bin nisa'i wa aqsuhu fil malbasi wa ghairihi. Yang keenam, laki-laki meniru perempuan dan sebaliknya dalam pakaian atau lainnya. Isbalus thawbi lil khuyala'i ay tatwilus thawbi ila ma duna rusghil qadami takabburan wa bataran. Yang ketujuh, menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki karena sombong. Wal hinna'u fil yadaini wal rijlaini lirrajuli bila hajatin. Yang kedelapan, memakai pacar atau henna di tangan dan kaki bagi laki-laki tanpa keperluan. Wa qat'ul fardi bighairi udhrin. Yang kesembilan, memutus ibadah fardu tanpa uzur. Wa qat'u naf'il haji wal umrati bighairi udhrin. Yang kesepuluh, memutus kesunahan haji dan umrah tanpa alasan syar'i. Wa muhakatul mu'mini wa huwal muslimu istihza'an bihi. Yang ke-11, menirukan atau memperolok seorang mukmin karena menghina. Wa tajassusu ay at-tatabbu'u wal mahthu ala auratin nasi ay uyubihim. Yang ke-12, tajassus, yaitu mengikuti dan mencari-cari kekurangan manusia, yaitu aib-aib mereka. Wal washmu. Yang ke-13, membuat tato. Wa hajrul muslimi fawqa thalathin ay thalathati ayyamin li ghairi udhrin syar'iyyin. Yang ke-14, memutus hubungan dengan sesama muslim lebih dari 3 hari tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Wa mujalasatul mubtadi'i wal fasiqi lil inasi lahu ala dhalalihi. Yang ke-15, bergaul dengan pelaku bid'ah dan orang fasik untuk menghibur mereka, yakni agar mereka merasa nyaman dalam kesesatannya. Walubsu dhahabi wal fiddati wal hariri aw ma aktsaruhu wajnan minhu lirrijalil balighi illa khatamal fiddati. Yang ke-16, memakai emas, perak, sutra atau kain yang dominan sutra bagi laki-laki balik kecuali cincin perak. Wal khalwatu bil ajnabiyyati ay ghairil mahrami waz zaujati wal amati. Yang ke-17, berkhulwat atau berduaan dengan wanita ajnabiyah, yaitu wanita yang bukan mahram, bukan istri dan bukan budak. Wa safarul mar'ati li ghairi fardil haji bi ghairi nahwi mahramin. Yang ke-18, perempuan bepergian jauh tanpa mahram selain haji wajib. Wa istikhdamul hurri kurhan aw sukhratan. Yang ke-17, memaksa orang merdeka bekerja tanpa upah atau kerja paksa. Istighfafu bil ulama'i asy-syar'iyyina wal istighfafu bil imami ay al khalifati al adili wal istighfafu bis syaibil muslimi. Yang ke-20, meremehkan ulama, khalifah yang adil atau muslim yang lanjut usia. Wa mu'adatul wali. Yang ke-21, memusuhi wali atau kekasih Allah. Wal i'anatu 'alal ma'siyati. Yang ke-22, membantu perbuatan maksiat. Wa tarwijuz zaifi. Yang ke-23, mengedarkan uang palsu. Wal isti'malu awaniz zahabi wal fiddati wa ittikhadhuha ay iqtina'uha li ghairi isti'malin. Yang ke-24, menggunakan bejana dari emas dan perak serta menjadikannya sebagai kepemilikan meskipun tidak digunakan. Wa talqur fardhi
aw fi'luhu ma'a tarki ruknin lahu aw syartin aw ma'a fi'li mubtilin lahu. Yang ke-25 meninggalkan ibadah wajib atau melaksanakannya tanpa rukun atau syarat atau disertai pembatal. Wa tarkul jumu'ati ma'a wujubiha alaihi wa in shallat dhuhra. Yang ke-26 meninggalkan sholat Jumat padahal sudah berkewajiban meski mengganti dengan zuhur. Wa tarku nahwi ahli qaryatin al-jama'ata fil maktubati ay as-shalawatil mafrudati. Yang ke-27 sekelompok penduduk suatu kampung meninggalkan sholat berjamaah dalam sholat-sholat fardu. Wa ta'khirul fardhi an waqtihi bighairi udhrin. Yang ke-28 menunda sholat fardu sehingga keluar dari waktunya tanpa ada uzur. Waram yusaidi bil musaqqalil mudhaffifi ay ma yaqtulu bi thiqlihi kal hajari. Yang ke-29 melempar binatang buruan dengan benda berat yang mematikan, yaitu yang membunuh karena beratnya seperti batu. Wa ittikhadzul hayawani gharadan ay hadafan lirramayati. Yang ke-30 menjadikan hewan sebagai sasaran, yaitu target untuk latihan memanah atau melempar. Wa adamu malazamatil mu'taddati lil maskani bighairi udhrin. Yang ke-31 perempuan yang sedang menjalani masa iddah tidak menetap di tempat tinggal yang seharusnya tanpa uzur yang dibenarkan. Wa adamul ihdadi 'ala zawji al mutawaffa. Yang ke-32 tidak berkabung atau ihdad bagi wanita yang suaminya wafat. Wa tanjisul masjidi wa taqdziruhu walau bi tahirin. Yang ke-33 menajiskan atau mengotori masjid meski dengan benda suci, misal sampah yang bersih. Wa tahawunu bil hajji ba'dal istita'ati ila an yamuta. Ke-34 meremehkan ibadah haji padahal telah mampu atau tidak segera naik haji sampai meninggal. Wastidanatu man la yarju wafa'an lidainihi min jihatin zahiratin walam ya'lam da'inuhu bidzalika. Yang ke-35 berutang padahal ia tidak berharap mampu melunasi utangnya dari sumber yang nyata, sedangkan si pemberi hutang tidak mengetahui kondisi tersebut. Wa adamu indzaril mu'sir. Yang ke-36 tidak memberi tenggang waktu bagi orang yang kesulitan membayar utang. Wa badlul mali fi ma'syiyatin. Yang ke-37 menghamburkan harta untuk maksiat. Wastihanatu bil mushafi wa hiya kufrun in kanat nahwa ramyihi fil qadari. Wa ma'syiyatun dunal kufri in kanat nahwa masihi bila wudu'in. Yang ke-38 meremehkan mushaf atau Al-Quran. Hal ini termasuk kekufuran jika dilakukan dengan melemparnya ke tempat najis, dan termasuk maksiat yang tidak sampai kufur jika hanya menyentuhnya tanpa wudu. Wal istihanatu bi kulli ilmin syar'iyyin wa hiya kufrun in kanat istikhfafan. Wa ma'siyatun idza kanat mujarrad ikhlalin bi wajibit ta'zimi. Yang ke-39 meremehkan setiap ilmu syar'i. Hal itu termasuk kekufuran jika dilakukan dengan maksud merendahkan, dan termasuk maksiat jika hanya berupa pengabaian terhadap kewajiban memuliakannya. Wa tamkinus sabiyyi ghairil mumayyizi minhu ay al-mushafi mutlaqan wal mumayyizi li ghairi dirasati. Yang ke-40 membiarkan anak kecil yang belum bisa membedakan atau belum mumayyiz memegang mushaf secara mutlak, serta anak yang sudah bisa membedakan atau mumayyiz memegangnya untuk selain belajar, itu tidak diperbolehkan. Wa taghyiru manaril ardi. Yang ke-41 memindah tanda batas tanah atau merubah tapal batas. Awit tasarrufu fi syar'i bima la yajuzu ka'an yasuddahu aw yad'a fihi ma yadhullu bil marati. Yang ke-42 menggunakan jalan umum untuk cara yang tidak diperbolehkan, seperti menutupnya atau meletakkan sesuatu di dalamnya yang membahayakan para pengguna jalan yang lain. Wasti'malul mu'ari fi ghairi ma'dzuni fihi aw zada 'ala al-muddatil ma'dzuni lahu fiha aw a'arahu li ghairi bila idnin. Yang ke-43 menyalahgunakan barang pinjaman, dipakai di luar izin, melebihi batas waktu atau meminjamkan kepada orang lain tanpa izin. Wa tahjirul mubahi kal mar'a wal ihtitabi minal mawati ay ardillati la yamlikuha insanun wal milhi min ma'dinihi ay manjamihi wan naqdaini wa ghairihima wal ma'i lisyurbi minal mustakhlafi.
Yang ke-44, melarang orang lain dari hal-hal yang diperbolehkan seperti padang pengembalaan dan pengambilan kayu bakar dari tanah yang tidak dimiliki siapapun atau tanah mati, garam dari tambangnya, emas dan perak serta barang lainnya, dan air minum dari sumber umum. Wasti'malul luqata'i qabla tamalluki alladhi yali ta'rifa bisyurutihi. Yang ke-45, menggunakan barang temuan sebelum kepemilikan resmi, yang dijelaskan kemudian dengan syarat-syaratnya. Wal julusu fi makanil ma'siyati ma musyahadatil munkari ay al-ilmi bihi idza lam yu'adzar. Yang ke-46, duduk di tempat kemaksiatan sambil menyaksikan perbuatan dosa, yaitu mengetahui hal itu jika tidak ada alasan yang membenarkan. Wa tatafulu fil walaimi. Yang ke-47, tafattul atau mengikuti undangan walimah padahal tidak diundang. Wa an yakunal mar'u bihaitsu yukrimuhul mar'u ittiqa'an li syarrihi. Yang ke-48, menghormati orang lain karena takut pada kejahatan orang yang dihormati. Wa adamu taswiyati baina zawjati fin nafaqati wal mabiti. Yang ke-49, tidak adil di antara istri-istri baik nafkah atau giliran. Wa khurujul mar'ati muta'attiratan aw mutajayyinatan walau masturatan bi'idhni zawjiha idza kanat tamurru ala rijalin ajanibi biqasdi istimalatihim ilaiha aw tashubbuha fi zinatiha bil fasiqatil ahirati aw al kafirati wa illa kuriha. Yang ke-50, keluarnya seorang perempuan dalam keadaan memakai wewangian atau berhias meskipun ia menutup aurat dan dengan izin suaminya, jika ia melewati laki-laki yang bukan mahram dengan maksud menarik perhatian mereka kepadanya, atau meniru dalam berhias perempuan-perempuan fasik, pezina atau wanita kafir, maka hukumnya haram. Jika tidak demikian, maka hukumnya makruh. Wasihru walau bifakki sihrin aw litahbibin. Yang ke-51, sihir meskipun dilakukan untuk menghilangkan sihir atau untuk menimbulkan rasa cinta. Wal khuruju an ta'atil imami ay al khalifati. Yang ke-52, memberontak kepada imam atau khalifah yang sah. Wa tawalli ala tamimin aw masjidin aw liqada'in wa nahmi dzalika ma'ilmihi bil ajizi 'anil qiyami bi tilkal wadhifati. Yang ke-53, menerima tanggung jawab atas seorang yatim atau mengurus masjid atau jabatan kehakiman dan semisalnya, padahal ia tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan tugas tersebut. Wa iwa'udz zalimi wa ma'nuhu ay himayatuhu mimman yuridu akhdhal haqqi minhu. Yang ke-54, memberikan perlindungan kepada orang zalim serta menghalanginya, yaitu melindunginya dari orang-orang yang ingin mengambil hak darinya. Wa tarwi'ul muslimina ay ikhafatuhum. Yang ke-55, menakut-nakuti kaum muslimin, yaitu membuat mereka merasa takut. Wa qat'ut tariqi yahaddu ay yu'aqabu bihasabil jinayati imma li ta'jirin aw akhafa sabila qaqad aw biqat'i yadin wa rijlin min khilafin in akhafa wa akhadhal mala wa lam yaqtul aw biqatlin wa shalbun in akhafa wa akhadhal mala wa qatala. Yang ke-56, perbuatan merampok di jalan atau membegal, maka pelakunya dikenakan had atau hukuman dengan tingkat kejahatannya. Bisa berupa takzir atau hukuman selain had dan qisas jika hanya menakut-nakuti para musafir saja, atau dengan memotong tangan dan kaki secara bersilang jika ia menakut-nakuti dan mengambil harta tapi tidak membunuh, atau dengan dibunuh dan disalib jika ia menakut-nakuti, mengambil harta dan membunuh. Wa minha 'adamul wafa'i bin nadhri. Yang ke-57, tidak mau memenuhi nazar. Wal bisalu fi shaumi amdan bi ghairi udhrin. Yang ke-58, berpuasa terus-menerus tanpa berbuka dengan sengaja dan tanpa uzur. Wa akhdhu majlisi ghairihi fi mithlil masjidi aw jahmaduhul mu'dhiyatu. Yang ke-59, mengambil tempat duduk orang lain seperti di masjid atau berdesakan dengannya dengan cara yang menyakitkan. Au akhdhu naubatihi. Yang ke-60, mengambil giliran orang lain.